Warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang bangun ruang. Bangun ruang sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Di kesempatan kali ini kita akan memperjelas materi tentang bangun ruang itu sendiri. Nah, kenapa disebut sebagai bangun ruang? Bangun ruang itu merupakan sebuah bangun yang memiliki isi atau bisa diisi atau terisi. Artinya bangun tersebut memiliki ruangan yang bisa diisi atau sudah terisi. Bangun ruang sendiri bisa disebut sebagai bangun 3 dimensi karena bangun ruang itu memiliki 1 dimensi panjang, kemudian yang kedua dimensi lebar, dan yang ketiga adalah dimensi tinggi. Sehingga mengakibatkan bangun ini bisa memiliki isi atau volume. Nah, bangun ruang sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama bangun ruang sisi datar dan yang kedua bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi datar ada banyak jenisnya. Ini salah satunya, ada kubus, balok, prisma, dan limas. Prisma dan limas bisa diperbanyak lagi jenisnya. Kemudian bangun ruang sisi lengkung, kita akan mempelajari tentang 3 buah bangun itu. Tapi untuk bangun ruang sisi lengkung, kita akan bahas nanti di kelas 9. Oke, bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah kubus. Nah, tentunya tidak asing lagi. Apa itu kubus? Kubus yang sering kita temui gambarnya seperti itu atau bentuknya seperti itu didefinisikan sebagai bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 dan kongruen. Jadi kubus ini secara khusus dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen masing-masing segi 4-nya, dan segi 4 ini sisinya pun harus kongruen sehingga segi 4-nya disebut dengan persegi. Kita akan membahas bagian-bagian atau unsur bangun ruang kubus. Yang pertama ada sisi, rusuk, kemudian titik sudut, ada diagonal sisi atau diagonal bidang, kemudian ada diagonal ruang, dan yang terakhir ada bidang diagonal. Sebagai ilustrasinya kita akan lihat yang disebut sisi adalah ini salah satu contoh sisi. Karena tadi ada 6 sisi, maka salah satunya yang ini. Kemudian untuk rusuknya adalah salah satu rusuknya, contohnya ini. Nah, rusuk ini merupakan pertemuan 2 sisi. Jadi 2 sisi yang bertemu membentuk satu rusuk. Nah, di kubus akan mempunyai banyak rusuk yang nanti bisa dihitung. Kemudian yang ketiga, pertemuan antara 2 rusuk nanti akan membentuk satu titik sudut. Nah, ini contohnya. Nah, ini salah satu titik sudut yang dimiliki oleh kubus. Ada yang lain juga yang nanti akan kita bahas lebih detail. Kemudian yang berikutnya adalah diagonal sisi. Nah, diagonal sisi adalah garis yang ditarik dari satu titik sudut ke titik sudut yang lain yang bukan merupakan rusuk. Nah, kenapa dia disebut sebagai diagonal sisi atau diagonal bidang? Karena garis ini berada pada satu sisi atau terletak pada sisi suatu kubus. Nanti kita akan tahu yang berikutnya namanya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini garis yang ditarik dari satu titik sudut ke titik sudut yang lain yang bukan merupakan sisi. Jadi dia dari titik sudut yang atas ini sampai ke titik sudut yang bawah. Nah, sehingga kita akan mengenalnya dengan diagonal ruang. Nah, berikutnya kita akan melihat unsur bangun ruang yang disebut dengan bidang diagonal. Nah, bidang diagonal ini dibentuk dari 2 buah
diagonal sisi yang kemudian digabungkan menjadi satu bidang. Nah, ini salah satu contoh bidang diagonalnya kubus. Oke, nanti jumlahnya bisa dicari yang lain karena jumlahnya tidak hanya satu. Kemudian materi berikutnya adalah memberi nama sebuah kubus. Nah, untuk kubus tentu kita tidak memberikan kubus yang seperti ini saja. Ini kubus apa namanya? Nah, kita perlu memberi nama. Pemberian nama kubus diurutkan menurut titik sudut sisi alas dan sisi atasnya atau atapnya dengan menggunakan huruf kapital. Nah, jadi untuk memberi nama kubus ini, kita mulai dari satu titik sudut di bagian alas. Nah, kita akan menggunakannya berlawanan arah jarum jam. Nah, misalnya kita ambil satu nama huruf K, maka setelah K adalah huruf L, kita tuliskan di sini. Jadi tidak boleh loncat. Kalau habis K di sini, maka L-nya harus di sini, tidak berada di sisi sebelahnya sana. Nah, kemudian berlanjut dengan M dan N. Nah, berikutnya untuk sisi atap atau atas, maka kita mulai dari posisi yang sejajar dengan kita mulai di sisi alas. Nah, O maka letaknya berada di sini. Tidak boleh kita memulai O-nya berada di titik sebelah sini. Nah, karena nanti tidak sejajar dengan permulaan kita memulai namanya. Oke, kita lanjutkan titik P, kemudian titik Q, dan yang terakhir titik R. Nah, maka kubus yang kita bentuk ini atau kita bikin ini adalah sebuah kubus yang disebut dengan kubus KLMNOPQR. Itu cara memberi nama sebuah kubus. Oke, kita akan membahas tentang jaring-jaring kubus. Nah, bayangkan ini sebuah kubus yang mempunyai 6 sisi, kemudian kita pecah sisinya, kita lepas satu persatu sehingga kita bisa membentuk yang namanya jaring-jaring kubus. Nah, ini salah satu jaring-jaringnya. Nanti ada jaring-jaring dengan model yang lain. Nah, nanti kalian bisa mencobanya bentuk jaring-jaring kubus selain gambar yang ini. Oke, kemudian kita akan menghitung luas permukaan kubus. Jika kita memiliki sebuah kubus, tadi kita sudah mengetahui kalau kubus itu adalah bangun ruang yang dibatasi 6 persegi. Karena persegi sisinya, maka kita memiliki ukuran yang sama antar rusuknya. Ini panjangnya misalnya kita kasih S, maka satunya juga S. Sehingga jaring-jaringnya, kalau kita bikin jaring-jaring kubus, kita memiliki 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ukurannya panjangnya sama, misalnya kita kasih S. Nah, karena ukurannya sama, maka kita cukup menghitung satu saja luasnya, kemudian nanti kita kalikan dengan jumlahnya, sehingga kita dapatkan luas permukaan kubus adalah 6 dikali S pangkat 2. Nah, ini rumus untuk menentukan luas permukaan sebuah kubus. Oke, materi kita yang terakhir yaitu menghitung volume sebuah kubus. Nah, untuk menghitung volume sebuah kubus, maka kita harus mengetahui berapa panjang sisinya. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui kalau kubus itu dari sebuah persegi, maka sisinya semuanya panjangnya sama. Nah, kaidah umum untuk menghitung suatu volume bangun ruang adalah luas alas dikali tingginya. Nah, kita akan dapatkan luas alas dari kubus ini, yaitu S kali S karena persegi. Kemudian kita akan kalikan dengan tingginya kubus ini, yaitu S juga. Nah, karena alasnya bentuknya persegi, kemudian bidang yang depan ini atau sisi yang depan ini panjangnya juga S juga, sehingga dikalikan S, sehingga volumenya akan ketemu S kuadrat kali S, yaitu S pangkat 3. Maka rumus inilah yang disebut dengan rumus volume kubus. Oke, sebelum menutup
pertemuan kita. Silahkan nanti dikerjakan tugas mandiri ini. Yang pertama, gambarlah sebuah kubus di selembar kertas, usahakan gambarnya cukup besar. Kemudian yang kedua, berilah nama kubus tersebut sesuai aturan penamaan tadi. Hurufnya bebas, tidak urut dari abjad A, bisa dari abjad D atau abjad K atau yang lain, terserah kalian. Yang ketiga, kemudian kubus yang sudah kita kasih nama tadi, kita akan melengkapi jumlah sisinya ada berapa. Silahkan nanti dibikin tabel ini, kemudian dijawab sisinya ada berapa, rusuknya ada berapa, titik sudutnya ada berapa, diagonal ruangnya ada berapa, diagonal bidang atau diagonal sisinya jumlahnya berapa, juga bidang diagonalnya jumlahnya berapa. Nah, untuk menguji kepahaman antum, maka yang keempat, lengkapilah data di jawaban nomor 3 ini secara detail dengan namanya. Maksudnya ketika menyebutkan sisinya ada misalnya 10, maka 10 itu namanya apa saja. Nah, rusuknya ada 12 misalnya, 12 itu apa saja. Disebutkan dengan nama huruf sesuai penamaan di poin yang kedua. Titik sudut juga sama sampai nanti bidang diagonalnya. Oke, dan yang nomor 5, karena tadi sudah menggambar sebuah kubus, sudah dikasih nama, maka berilah ukuran kubus itu panjangnya berapa, lebarnya berapa, atau tingginya berapa. Karena kubus memiliki sisi berupa persegi, maka cukup misalnya sisinya diketahui berapa. Kemudian dari sisi itu kalian bisa menentukan luas permukaan kubus itu berapa dan volumenya berapa. Oke, terima kasih. Insya Allah cukup itu. Selamat belajar, semangat mengerjakan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.